Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my beloved students, you're meeting in with me, Ms. Elvis and Elvis Course. Before we start this lesson today, I want you to like, comment, share and subscribe this video because subscribe is free, okay? Okay, let's start this lesson. Okay, in this video, I'm going to tell you or I'm going to explain about future continuous tense. So, please pay attention dan jangan di skip videonya ya, supaya you can understand and you are able to use the future continuous tense. Okay, let's start. Future continuous tense. What is the future continuous tense? Nah, this is the definition. Nah, future continuous tense is activities that will be in progress at a certain time in the future. Nah, merupakan aktivitas yang akan sedang terjadi pada waktu yang khusus di masa yang akan datang. Oke, kalian bisa mengingatnya di sini future. Kalau future itu berarti kan akan, continuous itu artinya sedang. Jadi kalau kita gabungkan bisa berarti kegiatan yang sedang akan terjadi. Jadi dia belum terjadi tetapi sedang akan gitu. Jadi kita bisa menggunakan future continuous tense untuk menunjukkan kegiatan yang sedang akan terjadi tetapi terjadinya itu di masa yang akan datang. Tapi waktunya itu at a certain time, pada waktu yang khusus. Okay, do you understand? Yes, I think next time signals. Nah, this future continuous tense there are some signals of time. Nah, waktu yang menunjukkan bahwa ini adalah kalimat future continuous tense. Nah, ada beberapa contoh waktunya ya. Yang the first one kita bisa menggunakan, we can use at this time tomorrow. Artinya apa? Pada saat ini besok. Nah, jadi kita bisa menggunakan time signal yang ini, pada saat ini besok. Nah, kan ini lebih khusus ya, pada saat ini besok, tidak besok aja. Jadi besoknya itu pada saat seperti ini loh, akan sedang terjadi sesuatu gitu. The next one bisa juga kita gunakan this time next week. This time next week artinya pada saat ini minggu depan. Jadi lebih khusus lagi waktunya, minggu depan kan umum nih. Nah, ditambahkan lagi dengan this time next week. Nah, pada saat seperti ini loh, minggu depan akan ngapain kita gitu. Next, the third kita bisa juga menggunakan at 9 o'clock tomorrow. Nah, lebih rinci lagi ya. Tomorrow ini kan umum. Nah, kemudian we can use at plus 9. Nah, ini bisa kita change dengan waktu yang kita kerjakan gitu. Nah, jadi yang Miss kasih the red one ini, yang merah ini berarti bisa diganti. Tidak harus jam 9 ya, bisa jam 8, at 7 or at 8, etc. It's up to you. Nah, next, the fourth we can use at the same time next month. Nah, ini juga lebih rinci waktunya, pada waktu yang sama bulan depan. Jadi inilah beberapa the examples of time signals of future continuous tense. Okay, next. Nah, the example. Nah, di sini ada some examples of future continuous tense. Let's take a look for the first one. Kita lihat untuk yang pertama ya. Di sini I have a sentence. I will be having dinner with my family at 8 o'clock tomorrow. Nah, di sini kita bakal melihat bahwa I will be having dinner with my family at 8 o'clock tomorrow. What does it mean? Nah, artinya saya akan sedang makan malam dengan keluarga saya pukul 8 besok. Nah, jadi will be having dinner ini berarti menunjukkan future continuous tense. Akan sedang makan malam ya, will be having dinner. Nah, ini menunjukkan bahwa future continuous tense, kegiatan yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Berarti kalian tahu kan yang akan sedang terjadi jam 8 malam besok itu kepada si saya adalah makan malam. Oke. Next example, the second example. Nah, ini jika kebalikannya, yang tidak kita sedang kerjakan atau yang tidak sedang akan kita kerjakan pada besok itu. Nah, kita bisa bilang
I will not be having dinner with my family at 8 o'clock tomorrow. Nah, I will not be having dinner with my family at 8 o'clock tomorrow. Nah, yang selain itu juga bisa kita gunakan I won't be having dinner with my family at 8 o'clock tomorrow. Nah, will not and won't is the same, tapi won't ini adalah singkatan dari will not. Jika kita singkat will not itu, it can be won't. So it has the same meaning. Nah, apa artinya tadi? Nah, berarti ini artinya saya tidak akan sedang makan malam dengan keluarga saya pukul 8 besok. Jadi kegiatannya yang tidak sedang akan dia kerjakan jam 8 besok itu adalah makan malam. Oke, next example. Nah, ini yang berupa interrogative atau questionnya. Kita bisa bilang, will you be having dinner with your family at 8 o'clock tomorrow? Nah, artinya, apakah kamu akan sedang makan malam dengan keluarga kamu pukul 8 besok? Jadi jika kalian ingin menanyakan apakah seseorang itu akan sedang makan atau apakah mereka akan sedang tidur jam 8, jadi bisa kita tanyakan menggunakan kalimat seperti ini. Will you be having dinner with your family at 8 o'clock tomorrow? Oke. Next example. Nah, ini ada example lainnya. Kalau kita mau bilang bertanya di mana, kita bisa bilang where will you be having dinner with your family at 8 o'clock tomorrow? Artinya, di mana kamu akan sedang makan malam dengan keluarga kamu pukul 8 besok. Nah, jadi kita jika menanyakan di mana mereka akan sedang makan, kita bisa menggunakan question word seperti where. Where will you be having dinner with the family at 8 o'clock tomorrow? Okay. Next, kita bisa bikinkan formula untuk future continuous tense. Nah, the first one untuk kalimat positif seperti yang sudah kita bahas tadi, kita bisa meletakkan the first one is subject. So we plus subject untuk positive atau positive sentence. At first we take a subject. Next plus will or shall. Nah, shall ini artinya is the same with the will. Okay, and plus be. Next plus verb 1 and ing. Now this is the formula for the positive sentence. For the negative one, we can use subject plus will or shall plus not plus be and plus verb ing. Nah, jika kamu ingin menyingkat will not itu tadi seperti contoh, we can use won't. Okay, the next for the interrogative, we can use we take the will at the first. Okay, will or shall plus subject plus be and plus verb 1 plus ing. Nah, ini untuk formula kita menggunakan the interrogative one. Now, if you want to use the question word for future continuous tense, you can use question word at first. Nah, kita letakkan question word at first. Nah, question word ini bisa what, where, who, when, and yang WH question itu the same. Nah, bisa kita take the question word first. Next, we plus will or shall plus subject plus be and plus verb 1 and ing. Okay? Okay. Thank you for watching. I hope you will understand my explanation. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.